Shalom, selamat sore. Baik, perkenalkan nama saya Lestari Loi. Saya dari Prodi Teologi Semester 3. Nah, dalam kesempatan ini guys, jangan dilewatkan ya. Mari tonton terus. Dan dalam kesempatan ini, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber tercantik dan terbaik dari Prodi Teologi. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman yang ada di sini, dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang satu topik mengenai teologi kerja. Nah, namun sebelumnya pasti para audiens penasaran nih dengan kakak-kakak yang ada di sini. Belum kenal kan? Nah, oleh sebab itu, mari kita dengarkan perkenalan diri mereka. Dimulai dari kakak baju putih. Halo, perkenalkan nama saya Rela Zuzkandrani Samosir. Saya salah satu mahasiswa IAKN Tarutung, Prodi Teologi, juga semester 3. Baik, kepada kakak yang satu lagi. Perkenalkan, nama saya Novita Cintia Semarang. Saya juga mahasiswa Prodi Teologi semester 3 Grup B. Wow, kita tepuk tangan dulu nih sebelum memulaikannya. Yeay. Baik, dalam kesempatan ini teman-teman, tentu kita tahu ya, tema kita tadi tentang teologi kerja. Nah, sebagai mahasiswa teologi tentu kita sudah belajar bagaimana teologi kerja. Nah, nanti kelak saudara akan menjadi seorang pemimpin nih. Kalau Tuhan tolong kita ya, mudah-mudahan amin ya. Amin. Ya, kalau Tuhan tolong kita menjadi seorang pemimpin, kita menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, tentunya kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Nah, baik dalam dunia pekerjaan kita, baik dalam dunia pelayanan kita, dan itu kita dituntut untuk menjadi seorang yang mampu mengatasi keduanya, antara pekerjaan dan pelayanan kita. Maka dalam perbincangan yang dalam waktu yang sangat tepat ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih dari teman-teman mengenai teologi kerja. Nah, pertanyaan yang pertama, kalau akan menjadi seorang pelayan, apakah seorang hamba Tuhan itu boleh bekerja, ataukah dia dituntut harus berfokus kepada pelayanannya? Bagaimana nih menurut saudari Lela? Iya, kalau menurut saya berbicara tentang teologi kerja, ini teman-teman pasti berpikir kalau seorang hamba Tuhan itu hanya berfokuskan pada pelayanan. Namun tidak begitu teman-teman. Seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan gak harus berfokus pada pelayanannya, namun harus memprioritaskan pelayanan itu tersebut. Kalau menurut saya teologi kerja itu adalah orang-orang yang hidup dalam teologi itu, menerima setiap nilai-nilai kekristenan, melakukannya dalam kehidupan mereka. Ini kita kan gak semua orang yang nimbrung nih masuk dalam dunia pelayanan kan. Gak semua orang Kristen masuk dalam dunia pelayanan itu. Namun setiap orang Kristen bisa melakukan teologi kerja itu dengan apa? Dia itu melakukan pekerjaannya itu dengan sungguh-sungguh, melakukan pekerjaannya itu dengan jujur, dan juga kalau berbicara tentang nih nanti kalau saya sudah selesai jadi seorang hamba Tuhan, atau saya sudah selesai dari sekolah ini, saya akan melayani Tuhan di sana. Namun bagaimana? Apakah seorang hamba Tuhan itu hanya bisa hidup dari pelayanannya saja? Menurut saya bisa saja, namun melihat dari konteks di mana dia tinggal. Ini kalau kita berbicara nih teman-teman, dan kita pasti seorang hamba Tuhan itu enggak semua pelayan Tuhan itu tinggal di suatu kota atau di suatu wilayah yang dari pelayanannya itu bisa dia untuk mencukupi kebutuhannya, bahkan kebutuhan keluarganya. Tapi ada tuh hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan yang di satu daerah itu, yang mungkin di daerah itu terpencil lah kita bilang, atau susah ekonomi di sana. Dia tuh nggak bisa hidup dari pelayanannya saja, dia harus bekerja, dan itu tidak salah. Bukan berarti seorang hamba Tuhan harus selalu melayani Tuhan. Ini ada banyak tokoh Alkitab yang dimana dia melayani Tuhan, tapi dia juga bekerja. Siapa sih Kak salah satunya? Iya, salah satunya itu Paulus. Dia itu kan bekerja sebagai tukang tenda dengan teman-temannya, ada 2 temannya lagi. Terus ada juga Abraham gitu. Jadi teman-teman jangan pernah membatasi ketika teman-teman sudah
seorang hamba Tuhan, teman-teman sudah mengambil bagian dalam pelayanan, kalian nggak bisa bekerja lagi. Tapi teman-teman, ketika teman-teman itu sudah boleh percaya kepada Tuhan, boleh mengasihi Tuhan, seorang Kristen yang benar, teman-teman akan bekerja sesuai dengan teologi kerja itu. Teman-teman akan bekerja seperti bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan pekerjaan itu adalah suatu ibadah ketika teman-teman itu memasukkan nilai-nilai dari ketuhanan itu sendiri dalam pekerjaan teman-teman. Itu sih menurut saya Kak tentang teologi kerja itu. Wow, beri aplaus dulu nih, luar biasa ya jawabannya guys. Nah, gak cukup ya, saya merasa dari apa yang bisa saya tangkap dari pembicaraan teman-teman yang sudah menjawab, dari khususnya dari saudari Lela, ditekankan bahwa sebenarnya menjadi seorang pelayan itu tidak pernah membatasi diri kita untuk bekerja di luar daripada pelayanan kita. Nah, namun apa sih, bagaimana sih triknya? Bagaimana sih tipsnya untuk menyeimbangkan pelayanan kita dengan pekerjaan kita? Ya, akan dijawab oleh narasumber kedua kita, oleh saudari Novita. Bagaimana? Baik, menurut saya sih itu nggak masalah ya teman-teman, karena kan kita kalau kerja sebagai hamba Tuhan tidak dilarang juga untuk bekerja memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari, karena ekonomi kita itu bukan dari pelayanan saja, namun kita itu harus memiliki kemampuan untuk beraktivitas untuk di luar sana, memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, apalagi saya kan cewek nih. Iya betul ya, kebutuhan perempuan pasti banyak gitu ya. Nah, ya kita juga pun harus mengusahakan supaya tidak bertabrakan. Misalnya kalau saya pelayanan kan tidak hari Sabtu dan Minggu doang kan, namun ada juga di hari lainnya. Pasti ada juga orang-orang yang mau mengundang kita gitu. Ya saya usahakan agar tidak bertabrakan dengan jadwal pekerjaan saya gitu. Wah, jadi di sana kita bisa melihat ya Kak, bahwa dalam pekerjaan dan pelayanan kita itu harus kita seimbang. Oke, terima kasih ya Kak sebagai narasumber yang baik dan luar biasa loh jawabannya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam podcast berikutnya. Oke, sapa dulu. Hai. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama.